Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dikarenakan kondisi udara yang tidak baik, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Ini atas perintah kepala sekolah dan dinas provinsi. Nah, karena itu Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan media video ini. Ibu harap kalian mendengarkan dan memahami apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Karena pada akhir video ini akan Ibu berikan tugas, dan tugas itu harus dikerjakan pada saat jam pembelajaran Ibu. Jika tidak dikerjakan pada saat jam pembelajaran Ibu, maka pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, ketika kita belajar secara offline, maka Ibu akan memberikan sanksi terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu mohon kerjasamanya. Dan di sini Ibu akan memulai menjelaskan tentang materi tata nama senyawa biner. Nah, yang pertama itu menentukan nama senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom. Nah, kemarin kita sudah belajar tuh tentang atom. Atom adalah unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini contohnya ada senyawa CO2. Terdiri dari dua atom, yaitu atom C dan atom O. Nah, ini termasuk CO2 itu termasuk dalam senyawa biner karena termasuk dalam syarat terbentuk dari dua jenis atom. Yang kedua contohnya yaitu NaCl. NaCl terdiri dari atom Na dan atom Cl. Na ini satu atom ya, karena dia satunya huruf kapital dan satunya huruf kecil, berarti ini satu atom. Dan ini juga C dengan L. L-nya itu huruf kecil ya. C dengan L ini satu atom juga, berarti terdiri dari atom Na dan atom Cl. Berarti NaCl termasuk dalam senyawa biner. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada contoh Na2SO4. Na itu tadi satu atom. Kemudian di sini ada atom S dan juga ada atom O. Nah, di sini terdiri dari tiga atom. Apakah ini termasuk senyawa biner? Tidak ya, karena syarat dari senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom. Selanjutnya yaitu senyawa biner terbagi menjadi dua, yaitu senyawa kovalen dan senyawa ion. Pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas tentang senyawa kovalen. Apa itu senyawa kovalen? Senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Nah, yang termasuk dalam non-logam adalah semua yang termasuk dalam golongan 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, dan H. Nah, golongan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Di dalam golongan 4A terdiri dari beberapa atom, yaitu atom C disebut dengan karbon, Si disebut dengan silikon, kemudian atom Ge disebut dengan germanium, atom Sn disebut dengan strontium, kemudian atom Pb disebut dengan palladium. Itu termasuk golongan 4A. Kemudian golongan 5A itu terdiri dari atom N, nitrogen, atom P, fosfor, atom As, arsenik, atom Sb, strontium, dan atom Bi, bismut. Selanjutnya yaitu golongan 6A, itu ada O disebut dengan oksigen, kemudian S disebut dengan sulfur, Se disebut selenium, Te disebut tellurium, dan Po disebut polonium. Selanjutnya yaitu golongan 7A. Di sini ada F disebut dengan fluoro, Cl disebut dengan kloro, Br bromo, I iodin, At astatin. Selanjutnya yaitu golongan 8A. Terdiri dari unsur He, helium, Ne neon, Ar argon, dan Kr kripton. Selanjutnya Xe xenon,
dan Rn radon. Nah, penulisan senyawa biner yang pertama itu kamu harus tahu jumlah atom, yaitu jumlah atom ya. Kalau nilainya 1 disebut mono, kalau 2 disebut di, kalau 3 disebut tri, kalau 4 disebut tetra, kalau 5 disebut penta. Selanjutnya yaitu kalau 6 disebut apa? Disebut heksa. Kemudian kalau 7 disebut hepta. Kalau 8 disebut okta. 9 disebut nona dan 10 disebut deka. Kalian harus hafal ke 10 jumlah atom ini. Nah, kemudian rumusnya yaitu kalian tadi sudah tahu yang mana jumlah atom. Nah, jumlah atom rumusnya jumlah atom non logam yang pertama ditambah non logam yang ke-1 atau yang pertama, kemudian jumlah atom non logam yang kedua dan nama non logam yang kedua tapi ditambah akhiran ida. Nah, di sini ada keterangan jika di non logam yang pertama jumlah atomnya adalah 1, maka tidak perlu ditulis mononya, dikosongkan aja. Nah, di sini ada contoh nih, ada atom C, atom O2, CO2. Di sini C terdiri dari 1 jumlah atom. Kamu lihat dari angka yang setelah atomnya ya. Di sini K nilainya tidak ada, berarti disebut 1. 1 ditambah atom C, kemudian O-nya ada berapa nih? O-nya ada 2, berarti 2 jumlah atomnya ya. Kemudian ditambah dengan O. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau nilai yang di depan ini 1, maka tidak perlu ditulis mononya karena 1 tadi adalah mono. Nah, maka langsung aja ditulis C. C tadi apa? C tadi di atas adalah karbon. Nah, maka C adalah karbon. 2 disebut apa tadi? 2 disebut di, maka 2 adalah di. Kemudian O, tadi O termasuk apa? Nah, O termasuk oksigen, maka oksigen. Nah, karena O adalah non logam yang kedua, maka dikasih akhiran ida. Dari oksigen ditambah akhiran ida, maka namanya adalah, nih tinggal kalian gabung ya, karbon, terus tulis D-nya, kasih akhiran oksida. Jadi nama CO2 adalah karbon dioksida. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Di sini ada senyawa N2O5. N-nya ada berapa nih? Berarti jumlah atomnya ada 2. Kemudian ditulis atomnya itu atom N. Kemudian jumlah atom O ada berapa nih? Ada 5, maka ditambah 5. Kemudian ditulis atom O. 2 tadi, jumlah atom 2 disebut apa? Disebut di, maka jumlah atomnya disebut di. N disebut apa? N itu termasuk golongan berapa ya? Golongan 5A, nitrogen. Berarti ditulis nitrogen. Kemudian 5 ini jumlah atomnya berapa? Penta. Kalau 5 itu penta. Kemudian O sama kayak tadi, O adalah oksigen. Dikasih akhiran ida menjadi oksida. Jadi kita gabungkan semuanya ini menjadi dinitrogen pentaoksida. Sampai sini apakah sudah paham? Oke, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Di sini ada senyawa PCl3. Nah, di sini P jumlah atomnya ada berapa? Karena tidak ada angkanya, berarti jumlah atomnya adalah 1. Kemudian ditulis atom P, kemudian Cl-nya ada berapa nih? Ada 3. Ditambah dengan atom Cl. Nah, kalau 1 tidak perlu ditulis ya. Langsung aja P, cari P itu termasuk golongan berapa? Nah, P termasuk golongan 5A, itu fosfor. Berarti nama P adalah fosfor. Kemudian kalau 3 disebut apa tadi jumlah atomnya? 3 disebut tri, berarti tri. Kemudian Cl di golongan berapa ya? Cl di golongan 7A, disebut dengan kloro, maka
ditambah akhiran ida menjadi klorida. Nah, ini kita gabung namanya menjadi fosfor triklorida. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan dan harus dikumpulkan pada saat jam pembelajaran Ibu. Yang tidak mengumpulkan akan Ibu beri sanksi pada saat kita masuk sekolah, oke? Oke. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.